Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama tentu saja terima kasih kepada pimpinan Universitas Negeri Padang dan kepada Bapak Ibu tim reviewer yang akan memberikan masukan dalam skema penelitian guru besar, Pak Anton dan dari Ketua Lembaga dan jajarannya. Pada kesempatan ini, dari skema penelitian guru besar, kami ingin mempresentasikan laporan dari penelitian kami yang berjudul Daya Serap Vegetasi Terhadap Emisi CO2 di Kampus Universitas Negeri Padang. Di mana dalam penelitian ini, saya Eri Berlian sebagai ketua dan anggota adalah tim yang dari ilmu lingkungan, Profesor Dasman Lanin MPD, PhD, dan Bapak Dr. Iswandi Umar SPD MSI yang juga sedang menunggu SK guru besarnya. Sedangkan anggotanya adalah Budia yang juga baru selesai pada tahun ini penyelesaian disertasinya, dan sebenarnya ada beberapa orang lagi mahasiswa yang kami libatkan. Ada Indra, ada Dewi Rahmadani yang juga terlibat dalam riset ini. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah dari hasil riset kita terdahulu bahwa UNP itu memiliki total area untuk daerah RTH sebanyak 23%, sehingga belum memenuhi persyaratan ideal dari ruang terbuka hijau yang menuntut memiliki 30%. Itu yang melatar belakang yang pertama. Yang kedua, semakin berkurangnya jumlah ruang terbuka hijau akibat pembangunan dan upaya pengembangan kampus UNP. Itu saja dengan sangat pesatnya perkembangan kampus UNP, di samping juga ada beberapa gedung baru, gedung perpustakaan, dan juga perombakan dari gedung yang ada di Fakultas Teknik yang selama ini juga ada ruang terbuka hijau, tapi dengan bertambahnya pembangunan ruang sehingga ruang terbuka hijau semakin sempit. Yang ketiga, jumlah masyarakat mahasiswa UNP yang setiap tahun meningkat sehingga mengakibatkan jumlah pengguna kendaraan bermotor semakin meningkat. Yang keempat adalah jumlah ruang terbuka hijau akibat dari pembangunan untuk upaya pembangunan kampus. Dan yang kelima, juga berkurangnya jumlah vegetasi akibat pembangunan dan kurang termanfaatkannya beberapa area yang mampu digunakan sebagai penambahan vegetasi. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama adalah menganalisis jumlah karbon monoksida dari kendaraan, yang terutama yang berlalu lalang di areal UNP. Yang kedua, kita juga menganalisis jumlah vegetasi yang ada, menghitung jumlah vegetasi yang ada, dan menganalisis jumlah daya serap vegetasi yang sudah ada di dalam kampus UNP. Sehingga tujuan ketiga kita adalah menganalisis potensi penambahan vegetasi demi mencukupi jumlah ruang terbuka hijau yang ada. Adapun metodologi penelitian yang kami gunakan, pengumpulan data adalah dengan observasi terhadap jumlah kendaraan, jenis vegetasi, serta melakukan wawancara dan dokumentasi. Sementara pengumpulan beban emisi CO2 kita menggunakan rumus jumlah energi sama dengan jumlah kendaraan bermotor kali faktor emisi kali konsumsi energi spesifik kali panjang jalan. Sehingga dari daya serap itu, dari serap vegetasi nanti kita dapat memunculkan berapa jumlah karbon monoksida yang dihasilkan. Berdasarkan hasil analisis yang telah kita lakukan dari luas UNP yang 35,51 hektar, sedangkan luas ruang terbuka hijau UNP hanya 10,58 hektar.
Dengan demikian, daya serap vegetasi berdasarkan hasil pengambilan data di lapangan ditemukan bahwa jumlah vegetasi yang ada di UNP hanya 1.335 pohon, dan berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2022, vegetasi yang kita temukan itu adalah 1394 pohon. Artinya terjadi penurunan sebanyak 59 pohon yang akibat ditebang untuk pembangunan gedung baru, perpustakaan, dan gedung Fakultas Teknik. Berdasarkan tabel kemampuan daya serap vegetasi yang berada di Universitas Negeri Padang dengan berjumlah 1.600,51 kg per tahun, sehingga satuan kilogram kalau jadikan ton sebanyak 1.600 ton per tahun. Nah, dari hasil survei kendaraan, jumlah kendaraan yang lalu lalang itu jadi total kendaraan adalah sebagai berikut. Jadi ada sepeda motor sebanyak 3.740,256 dari emisi yang dikeluarkan, dari mobil bensin sebanyak 1.550,592 kg CO per hari, sementara dari mobil solar sebanyak 1.506. Sementara ada truk ringan, karena kita dalam pembangunan juga ada berseliweran beberapa kendaraan, truk sebanyak 1.872, dan truk berat ini yang membawa peralatan-peralatan material juga sebanyak 2.200, sehingga totalnya adalah 5.462 kilogram karbon. Dengan demikian emisi per tonnya itu kita sebanyak 1.993 per ton per tahun. Sementara dari potensi penambahan vegetasi dan rencana pengendalian jumlah pengendaraan, kalau kita melihat gambar yang di samping, bahwa area yang kuning merupakan area yang mampu ditanami vegetasi, yakni kita perkirakan akan ada penambahan di auditorium, parkiran Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, asrama, parkiran pasca sarjana, FIS, MKU, PPG, dan asrama wanita MIPA. Lokasi tersebut merupakan area yang memiliki vegetasi sedikit tetapi mampu untuk menambah vegetasi. Di samping itu, berdasarkan hasil FGD kami dengan Bapak Rektor dan bagian perencanaan, bahwa akan ada pembangunan gedung parkir baru untuk menampung sejumlah kendaraan yang masuk ke UNP, sehingga jumlah kendaraan yang masuk dapat terkontrol dengan baik. Ini gambar skenario potensi pemanfaatan ruang terbuka hijau dari gambar yang lihat dari yang warna merah. Ini ada total emisi yang terjadi, sementara daya serap di bawah warna hijau, dan kita berharap dengan daya serap skenario dengan berwarna biru. Mudah-mudahan ini bisa kita capai dengan penambahan vegetasi yang pada saat ulang tahun Dies Natalis UNP kemarin, kita menanam lebih kurang 1.500 pohon, yang diharapkan ini tentu saja akan bisa mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Adapun arahan kebijakan strategis untuk penyerapan emisi karbon pada kampus UNP, yang tertinggi di E1 itu adalah mengimplementasikan model atap hijau atau green roof dan taman vertikal atau vertical garden. Sementara E2 adalah peningkatan ruang terbuka hijau RTH dan vegetasi. Dan yang ketiga, E3 meningkatkan partisipasi dan komitmen kelembagaan kebijakan kampus hijau atau Green Campus. Sementara E4 menjadikan kampus sebagai laboratorium hijau atau living lab. Dan yang E5 pembuatan zona rendah emisi atau low emission zone. Dan E6 mengembangkan bus kampus elektronik, dan ini elektrik yang kami juga pesankan kepada Pak Rektor, yang kemarin baru ada satu. Insya Allah setiap fakultas akan kita dorong untuk memiliki satu-satu, sehingga akan ada 8 bis kampus yang nanti akan bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Yang E7 mengembangkan jalur pejalan kaki dan sepeda yang aman. Yang ini juga sudah kita siapkan dan sudah beberapa kali kita informasikan, sehingga hal tersebut juga diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di kampus UNP tercinta ini.
Yang E8 pembuatan biofori dan taman hijau, dan ini termasuk kemarin dari perencanaan UNP yang kita sepakati bersama dengan Pak Rektor, dan pembuatan areal parkir terpusat yang rencananya tahun ini akan kita laksanakan baru satu tempat di belakang kampus PIPS. Direncanakan nanti akan ada 3 nanti pembuatan areal parkir, 1 di belakang PPS, 1 di antara FIK dan MIPA, dan 1 lagi nanti di FIK dan EPBS maksudnya, dan 1 lagi nanti akan di areal FMIPA. Nah, hasil luaran yang kita harapkan adalah nanti Q3, sehingga ada penambahan dengan artikel harapan itu, sehingga target kita bisa tercapai. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih terutama kepada asesor dan pimpinan UNP yang telah mendanai penerbitan kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.